Selamat datang di video pembelajaran Geografi Regional Benua Afrika. Dalam kajian geografi regional mencakup 3 aspek, yaitu physical and human, fungsional, dan historical. Mari kita pelajari lebih lanjut tentang bagaimana kondisi fisik, interaksi manusia dengan lingkungan, serta jejak sejarah yang membentuk wajah benua Afrika. Benua Afrika dikenal sebagai tempat lahirnya peradaban. Hal ini dikarenakan benua Afrika menyimpan keragaman landscape atau bentang lahan, fenomena sosial, serta sejarah interaksi manusia dengan lingkungannya. Benua Afrika saat ini terdiri dari 54 negara, secara regional terbagi ke dalam 5 bagian, yaitu Afrika Utara, Afrika Barat, Afrika Timur, Afrika Tengah, dan Afrika Selatan. Dalam aspek fisik, Afrika Utara didominasi oleh bentang alam gurun, terutama Gurun Sahara, yang merupakan gurun terbesar di dunia dengan luas mencapai 9,2 juta kilometer persegi. Gurun Sahara dikenal dengan gurun yang gersang dan suhunya yang ekstrim. Pada siang hari, suhunya bisa mencapai 50 derajat Celcius, sedangkan di malam hari bisa menurun drastis hingga di bawah 0 derajat Celcius. Di sebelah barat terdapat Pegunungan Atlas yang merupakan barisan pegunungan di Afrika Barat Laut yang memanjang sekitar 2.400 km. Puncak tertingginya berada di Maroko Barat Daya dengan ketinggian 4.167 mdpl. Di sebelah timur terdapat Sungai Nil, tepatnya di negara Mesir. Sungai Nil menjadi sumber kehidupan rakyat Mesir sejak ribuan tahun dan merupakan sungai terpanjang di Afrika dengan panjang 6.650 km. Dalam aspek sosial, kawasan ini mayoritas berbahasa Arab dan beragama Islam dengan pengaruh budaya Mediterania dan Timur Tengah. Kota-kota besar seperti Kairo, Rabat, dan Tunis menjadi pusat pendidikan, politik, dan ekonomi regional. Salah satunya yang terkenal ialah Universitas Al-Azhar di Kairo yang merupakan pusat pendidikan Islam di Timur Tengah dan universitas Islam tertua di dunia. Kondisi fisik yang kering mendorong masyarakat Afrika Utara untuk beradaptasi secara kreatif. Pertanian berkembang di sepanjang lembah Sungai Nil dan sistem irigasi oase menjadi penopang kehidupan di gurun. Kawasan ini juga kaya sumber daya seperti minyak dan gas alam, terutama di Aljazair dan Libya. Namun, urbanisasi yang cepat di daerah pesisir membawa tantangan baru, seperti tekanan terhadap air, lingkungan, dan kemiskinan perkotaan. Afrika Utara merupakan pusat peradaban dunia kuno. Di Mesir kuno melahirkan sebuah peninggalan megah, yaitu Piramida Giza dan Kuil Karnak. Pada abad ke-13 berdirilah sebuah kerajaan Islam bernama Daulah Mamluk yang kedaulatannya sempat terancam oleh invasi bangsa Mongol, tetapi invasi Mongol berhasil diakhiri dalam pertempuran Ain Jalut yang dipimpin oleh Saifuddin Qutuz dan Baibars. Pada abad ke-19, negara-negara Afrika Utara mulai dijajah oleh bangsa Eropa seperti Prancis, Italia, dan Inggris, sehingga meninggalkan arsitektur dan politik modern. Karena interaksinya dengan bangsa Eropa di masa lalu, hingga saat ini negara-negara Afrika Utara tetap memainkan peran penting dalam politik dunia Islam dengan menjalin hubungan internasional Afrika dan Eropa. Dalam aspek fisik, wilayah Afrika Barat rentan terhadap kekeringan dan degradasi tanah. Hal ini dikarenakan oleh keberadaan semi gurun Sahel di utara hingga hutan tropis di selatan, dengan Sungai Niger sebagai sumber kehidupannya yang memiliki panjang sekitar 4.200 km. Dalam aspek sosial, Afrika Barat merupakan kawasan padat penduduk dan memiliki keberagaman budaya. Nigeria sebagai negara dengan penduduk terpadat di benua Afrika tercatat pada tahun 2023 mencapai 227,9 juta jiwa. Kebudayaan di Afrika Barat dipengaruhi oleh tradisi lisan, bahasa, seni, agama, dan praktik sosial sehingga menciptakan keberagaman budaya. Tradisi lisan berkaitan dengan cerita rakyat yang memainkan peran penting dalam menyampaikan pengetahuan serta nilai-nilai budaya dari generasi ke generasi.
Bahasa di Afrika Barat merupakan rumah bagi ribuan bahasa dan dialek, dengan bahasa-bahasa utama seperti Yoruba, Igbo, dan Fula. Pengaruh bahasa Eropa seperti Prancis dan Inggris juga signifikan karena pengaruh kolonialisme. Agama di Afrika Barat mayoritas menganut kepercayaan tradisional Islam dan Kristen. Agama tradisional sering menekankan pentingnya roh leluhur dan alam. Seni Afrika Barat mencakup berbagai bentuk ekspresi, termasuk patung, kerajinan tangan, dan musik tradisional. Praktik sosial berkaitan dengan kehidupan sosial yang didasarkan pada komunitas dan keluarga, dengan pemimpin adat sebagai pemegang peran penting dalam mengatur masyarakat. Mayoritas adaptasi penduduk Afrika Barat dipengaruhi oleh wilayah kering, sehingga sistem pertanian yang dipakai yaitu subsisten dan terdapat irigasi tradisional yang digunakan untuk mengatasi keterbatasan air. Sementara di wilayah selatan yang lebih lembab sehingga kaya akan sumber daya alam. Hutan tropis telah banyak dibuka untuk pertanian kakao di negara Mali dan Burkina Faso. Di negara Ghana terdapat pertambangan emas, namun eksploitasi sumber daya alam yang tidak terkontrol telah memicu deforestasi dan krisis air bersih, yang kini menjadi tantangan utama pembangunan berkelanjutan di Afrika Barat. Secara historis, Afrika Barat pernah menjadi pusat kekuatan besar seperti Kerajaan Mali dan Songhai yang menguasai jalur perdagangan emas dan garam. Pada abad ke-19, wilayah ini jatuh ke tangan penjajah Eropa seperti Perancis, Inggris, dan Portugal yang membentuk batas negara tanpa mempertimbangkan beragaman etnis sehingga konflik sering terjadi. Pada pertengahan abad ke-20, muncullah gelombang kemerdekaan yang memicu bangkitnya nasionalisme dan berdirinya negara-negara modern seperti Ghana. Dalam aspek fisik, Afrika Timur memiliki bentang alam yang megah, yaitu pegunungan Ethiopia yang memisahkan wilayah dataran tinggi dan rendah. Terdapat juga sebuah lembah celah besar yang membentang dari Ethiopia hingga Mozambik. Hal ini membuktikan adanya aktivitas tektonik aktif yang membentuk danau-danau besar seperti Victoria dan Tanganyika. Di Tanzania terdapat gunung tertinggi di Afrika bernama Kilimanjaro dengan tinggi mencapai 5.895 mdpl. Dalam aspek sosial, mayoritas kawasan ini dihuni oleh berbagai etnis dan budaya seperti Oromo, Amhara, Swahili, dan Maasai. Bahasa Swahili menjadi bahasa regional. Terdapat kota-kota besar seperti Nairobi dan Addis Ababa menjadi pusat ekonomi dan diplomatik. Sedangkan wilayah pedesaan menggantungkan hidup pada pertanian dan peternakan. Di negara Somalia, mayoritas penduduknya sebagai bajak laut. Hal ini dipengaruhi oleh ketidakstabilan politik, kemiskinan, dan kurangnya lapangan pekerjaan. Masyarakat Afrika Timur sangat bergantung pada sumber daya alam. Di daerah pedesaan bergantung pada pertanian subsisten, perkebunan kopi dan teh, serta peternakan. Danau-danau besar menjadi sumber air dan pangan, tetapi kekeringan dan degradasi lahan akibat perubahan iklim menjadi tantangan nyata. Di Tanzania, tepatnya di wilayah Serengeti dan Ngorongoro merupakan kawasan konservasi dan sumber ekonomi pariwisata. Serengeti merupakan taman nasional yang luas dengan sabana terbuka, sedangkan Ngorongoro menjadi kawasan konservasi dengan kawah vulkanik besar yang menjadi rumah bagi berbagai jenis satwa liar. Secara historis, Afrika Timur adalah tempat ditemukannya fosil manusia tertua di dunia, menjadikannya pusat kajian asal-usul manusia. Di pesisir pantai timur merupakan wilayah yang strategis untuk menarik perdagangan Arab sejak abad ke-8. Hal tersebut mempengaruhi terbentuknya budaya Swahili yang unik. Pada masa kolonial, Inggris menguasai Kenya dan Uganda, sementara Italia menduduki Ethiopia dan Somalia. Setelah kemerdekaan, negara-negara ini berkembang dengan sejarah perjuangan dan identitas nasional yang kuat. Dalam aspek fisik, Afrika Tengah memiliki karakteristik berupa dataran tinggi tropis, iklim ekuatorial lembab, dan hutan hujan yang luas terutama di Republik Kongo dan Gabon. Terdapat
Terdapat sungai terbesar kedua di Afrika, bernama Sungai Kongo, dengan panjang sekitar 4.700 km yang menjadi tulang punggung kehidupan. Dalam aspek sosial, wilayah ini dihuni oleh kelompok etnis yang beragam seperti Bantu, Pygmy, dan Fulani, dengan keberagaman budaya dan bahasa. Kota seperti Yaoundé di Kamerun dan Libreville di Gabon tumbuh sebagai pusat administrasi dan ekonomi. Interaksi manusia dengan alam di Afrika Tengah sangat kuat. Hutan dimanfaatkan sebagai sumber makanan. Aktivitas yang dilakukan adalah berburu, mengambil kayu, dan menanam tumbuhan sebagai bahan obat-obatan. Sebagian besar masyarakat bergantung pada pertanian subsisten, sedangkan pertumbuhan ekonomi modern masih berpusat di wilayah perkotaan. Secara historis, Afrika Tengah pernah menjadi jalur perdagangan budak, baik oleh bangsa Arab maupun Eropa. Kolonialisme Prancis dan Belgia meninggalkan warisan batas negara modern, sistem pemerintahan, dan bahasa resmi seperti Prancis. Setelah merdeka, di pertengahan abad ke-20, negara-negara di wilayah ini menghadapi tantangan politik dan pembangunan yang berat, namun terus berupaya membangun identitas nasional dan regional yang kuat. Dalam aspek fisik, Afrika Selatan ditandai oleh dataran tinggi, gurun, pegunungan, dan sungai besar seperti Zambezi dan Limpopo. Gurun Kalahari mendominasi Botswana dan Namibia, sementara Mozambik memiliki garis pantai tropis yang panjang. Dalam aspek sosial, kawasan ini dihuni oleh etnis Bantu, Khoisan, hingga keturunan Eropa dengan tingkat urbanisasi tinggi di negara seperti Afrika Selatan. Afrika Selatan merupakan kawasan yang kaya akan sumber daya alam dan ekonomi di kawasan ini sangat bergantung pada tambang emas, berlian, dan tembaga. Berburu, bertani, dan beternak juga menjadi tumpuan terutama di daerah semi kering. Secara historis, Afrika bagian selatan menjadi kawasan yang didominasi oleh kolonial Eropa seperti Inggris di Afrika Selatan, Portugis di Angola dan Mozambik, serta Belanda di Tanjung Harapan. Warisan kolonial ini membentuk batas negara modern dan menciptakan sistem ketimpangan sosial seperti apartheid di Afrika Selatan. Perjuangan kemerdekaan yang panjang melahirkan tokoh besar seperti Nelson Mandela, serta perubahan politik besar di seluruh kawasan Afrika Selatan setelah tahun 1960-an. Kawasan benua Afrika merupakan cerminan geografi regional yang kompleks di mana bentang alam, interaksi manusia dengan lingkungan, dan sejarah kolonialisme yang saling membentuk, berkaitan, dan berinteraksi. Dengan memahami geografi regional benua Afrika, kita tidak hanya mengenal ruang, tetapi juga memahami dinamika perubahan sosial dan lingkungan yang membentuk identitas negara-negara di benua Afrika.